Nah, kalau sambil duduk-duduk sore, kita pengen tetap adem, nyalain AC ya bawahnya. Duduk-duduk baca nih. Asik banget kan di sini. Lihat pemandangannya keluar. Keren. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto dari channel Real Estate. Kali ini saya sedang berada di satu unit apartemen punyanya konglomerat Indonesia. Siapa yang tidak kenal Hermanto Tanoko? Nah, ini adalah satu unit propertinya dari developer Tanrise Property. Punya dia. Udah tahu dong gimana sepak terjangnya dari Pak Herman Tanoko tadi? Nah, dia ini bikin apartemen yang pastinya setiap unitnya, setiap detailnya, dan juga prospeknya itu nggak kaleng-kaleng dan benar-benar prospek banget. Nah, unit apartemen yang akan kita bahas kali ini adalah unit yang tipe studio, jadi satu tempat tidur ya di sini. Bagian depan ini ketika kita masuk langsung akan menemukan area kitchen di sebelah kiri ya. Nih, ini ada satu area kitchen. Dia top table-nya dia pakai marmer. Ini benar marmer ya. Kemudian ini sekarang memang belum terpasang sink-nya untuk cuci piring, tapi nanti bakalan dapat sink untuk cuci piring. Lokasinya saya nggak tahu di sini apa di mana ya. Harusnya sih di sini ya. Karena kan dapat kulkas. Jadi habis naruh makanan, terus ternyata kita mau masak nih. Ambil, kemudian cuci di sini, potong-potong di sini, kemudian masak di sini, dan makan masuk ke sini. Oke, jadi ya ini termasuk unit apartemen yang harusnya menguntungkan ya. Kenapa? Karena dapat kitchen set, dapat kulkas, dapat AC, dapat furnace, dan dapat unitnya. Nah, ini dia bagian storage bawah storage bawah. Nah, dia dapat dua tempat, bagian atas, bagian bawah. Ini cukup lega dua-duanya, dan ini benar-benar menonjol, menjorok sampai ke bagian dalam. Bisa lah untuk mengakomodir peralatan masak yang besar. Kemudian di sini kita masih dapat lagi tuh 2, 3. Ada 3 susun. Bagian atas mungkin untuk yang sering kita pakai kayak piring, garpu dan sebagainya atau gelas bisa taruh di sini. Ini juga benar-benar menjorok sampai ke dalam ya. Tuh. Ini di bagian kedua, dan bagian ketiga ini lebih gede lagi. Sampai muat roll kabel ya. Ini bagian bawah lebih gede dibanding 2 di atasnya. Nah, lanjut ke bagian sini. Ini juga dapat kurang lebih ini mirror ya, seperti yang sebelah sana tadi. Jadi ada 2 storage-nya atas bawah. Mungkin sedikit kepotong karena nanti akan ada sink di sebelah sini. Tapi nggak apa-apa, masih bisa naruh barang. Oke, dan dia tanpa gagang ya. Ini bagus sih untuk meminimalisir, jadi biar nggak makan tempat lah untuk naruh gagang. Karena dia modelnya gini tuh, kelihatan ya? Miring, jadi tangan kita atau jari kita masih bisa membuka walaupun tanpa gagang. Oke, lihat ke bagian atas. Ini dapat ambalan-ambalan gini. Ambalan-ambalan ini nggak dapat karena ini custom banget sih kalau apartemen. Jadi kalau bawah kan sudahlah template ya. Tapi kalau untuk bagian atas ini kita bisa custom semau kita. Mau tingginya segini, mau sampai mentok atau apapun, silakan. Ini bisa kita maksimalkan nantinya. Kulkas kan dapat tadi ya. Jadi kalau kita mau tetap pakai kulkas ini, bisa start di sini lah untuk bagian lemarinya, raknya. Atau kalau kita mau upgrade pakai kulkas yang 2 pintu lebih gede, nah startnya berarti di sini. Nih, sekarang kita masuk ke area kamar mandi. Ini memang pakai kaca ya karena show unit, tapi ketika kita sudah beli unitnya, ini nggak pakai ini kok, pakai tembok dan dapat pintu juga pastinya. Nah, ini bagian kamar mandinya. Jadi masuk ke bagian sebelah kiri, ini kita akan menemukan satu kloset duduk.
Nih, kita mau olahraga sambil setor di sini juga masih bisa ya, karena benar-benar lega ini. Oke, habis setor, kemudian kita cuci tangan di sebelah sini. Wastafelnya kecil, tapi benar-benar bisa mengakomodir untuk kita cuci tangan. Gak usah gede-gede banget ya, biar kompak. Jadi ini area kering, di sebelah sini area basahnya. Nanti kita bisa taruh tirai ya di sebelah sini. Kita tambahkan sendiri pakai tirai, jadi nggak nyiprat ke area sini. Floor drainnya di sebelah situ. Kemudian kita mandi-mandi di sini. Ini kerannya sudah dapat yang air panas, air dingin. Kenapa? Karena free. Kita dapat yang namanya water heater. Jadi beli rumah di sini, beli unit apartemen di sini, kita dapat banyak untung. Oke, lanjut ke bagian lain. Oh ya, apartemen ini tipenya studio ya, tapi dia tuh termasuk termasuk luas di kelasnya. Karena dia untuk luasnya ini di kisaran 25,4 sekian, hampir 25,5 meter persegi. Termasuk besar untuk tipe studio ya. Makanya nggak ketemu lo lagi, biasanya kan gitu ya kalau apartemen. Ini nggak, di belah sini masih ada beda ruangan masuk ke area sini. Nah, ini baru ruang utamanya. Lantainya ini berbeda. Jadi dia pakai parket motif kayu, yang sebelah sini pakai granit tile ya. Jadi benar-benar kesannya tuh di dunia yang berbeda. Nah, ini dunia masak-masak, dunia bersih-bersih dan sebagainya masuk ke sini. Nah, ini area untuk tidur dan kita beraktivitas lebih santai. Nah, kalau kalian lihat nih, pertama kali masuk ke area sini, kesan apa yang didapetin? Kalau saya sih langsung wih, ini compact banget ya ruangannya. Jadi nggak nyangka kalau ini tipe studio, karena ternyata bisa dipakai untuk 2 kasur, 2 tempat tidur. Bagian bawah, kemudian adalah lagi satu untuk bagian atas. Nah, bagian atasnya ini memang nggak include ya, hanya bagian bawah saja yang dapat ketika pembelian unit ini. Tapi bagian atas kurang lebih seperti inilah inspirasinya nanti. Ini bisa untuk 1 tempat tidur lagi. Dan nanti di bagian atasnya itu juga masih ada tempat-tempat penyimpanan semacam rak-rak begitu. Karena lemarinya, nah nih kita bahas lemarinya sekarang nih. Nah, untuk lemarinya, nah ini untuk bagian lemarinya tetap bisa mengakomodir untuk pakaian yang digantung nih. Bahkan jas sekalipun harusnya masih bisa ya. Ini lebih dari 50 cm sih, 60-an mungkin. Masih bisa digantung di sini. Pakai pipa lagi di sini ya. Karena di bagian belakangnya itu nanti untuk rak-rak penyimpanan kamar atas. Kamar atas? Tempat tidur atas. Oke, kita bahas lemarinya dulu yuk. Nah, lemarinya ini ada bagian atas untuk mungkin kita naruh barang-barang yang cukup jarang kita pakai. Kalau bagian bawahnya ini yang untuk sering kita pakai. Untuk pakaian digantung, kemudian di bawahnya, nah bisa untuk pakaian yang dilipat. Kita dapat 3 tempat penyimpanan dan ini semuanya termasuk yang lega ya, karena kita bisa taruh 2 jejer pakaian yang dilipat. Dia juga modelnya gini nih tuh, tanpa gagang untuk narik, tapi tetap bisa karena dia modelnya kayak gini, praktis, ekonomis. Oke, lanjut. Oh ya, ini ada cahaya-cahaya gini, jadi ketika kita buka lemari, nah ada LED stripnya. Kemudian di sini juga ada cermin. Jadi kita nggak perlu lagi naruh cermin karena udah include di bagian lemari. Kita bisa langsung sambil sisir dan fitting pakaian. Asik. Oke. Nah, di bagian sini ini kita bisa manfaatkan untuk tempat duduk-duduk santai. Nih, kita bisa naruh semacam ini kursi tapi sekaligus meja ya. Ini cukup unik. Di bagian bawahnya kita masih bisa naruh mungkin sepatu, tapi harus ditutup ya biar nggak bau. Bisa naruh sepatu atau naruh ya barang-barang masih bisa dimanfaatkan nih di bagian kolongnya. Ini juga nih kalau kita bisa modif lagi, di sini bisa untuk laci, naruh barang sebelah sini. Di bagian belakangnya ini memang kosongan. Tapi nanti kita bisa kreasikan, taruh lagi nih di sini 1 storage gede atau memanjang dari ujung sini sampai ujung sana. Harusnya masih aman ya kalau nggak terlalu tinggi kita.
Saya sih sekitar nggak sampai 170 ya. Ini masih bisa naruh barang di sini, nggak sampai kejeduk kepalanya. Dan ini space-nya lumayan, tinggi banget. Karena ini show unit, jadi pakai AC-nya sentral. Tapi kalau nanti unit yang kita beli, ini pakai AC-nya bukan sentral ya. Jadi bisa tuh mentok sampai atas untuk storage-nya. Benar-benar kita bisa manfaatkan. Ini memang ada ranjang untuk bagian atas, tapi masih bisa kita lewat ke sini dengan bebas. Kalau mau aman, ini pasang lagi ke bawah. Selain menambah kekuatan, juga supaya nggak gampang kejeduk ya. Tapi ini anggap aja ada tiang di sini, kita masih bisa lewat kok tuh. Masih cukup luas ya untuk masuk ke area sini. Nah di sini kita dapat yang namanya meja. Mejanya praktis aja, seperti ini, set. Dan dapat kursi juga. Nah, duduk-duduk di sini sambil menikmati pemandangan karena di sini ada satu jendela mati ya. Jendelanya gede banget. Jadi pencahayaannya bisa dapat banyak. Kalau butuh sirkulasi udara, nanti bisa kita lihat geser di sebelah sini ada balkon. Kita bahas ini dulu deh. Oke, nah ini di sini ada space yang cukup lega sebetulnya. Kita bisa manfaatkan kalau kita mau dandan-dandan atau apa, kita bisa taruh cermin di sebelah sini. Di bawahnya kita bisa taruh laci. Bisa kita kreasikan lagi, tergantung selera kita ya. Ini agak geser sedikit ke sini jadi kursinya, tapi tetap masih enak kok. Space-nya masih cukup lega. Sediakan juga satu colokan listrik. Di sini, walaupun tipe studio, tapi tetap dapat balkon. Nih, ini masih dapat balkon. Jadi, kalaupun kalian termasuk anak senja yang sukanya merenung, jangan suka merenung ya, maksudnya suka introspeksi diri sore-sore sambil membayangkan masa depan. Ini masa depannya cerah banget, karena memang pemandangannya cerah banget. Asik sih di sini nih, beneran. Dapat balkon, walaupun unitnya termasuk unit studio. Keren. Dan nih di sebelah sini pun kita mau naruh outdoor AC bagian sini masih sangat mumpuni, nggak sampai mengganggu. Karena kalau dalam bayangan kita biasanya tipe studio dapat balkon itu udah habis buat naruh outdoor AC, buat utility areanya udah habis. Di sini masih bisa. Asik di sini nih. Saya tuh dari tadi ngebayangin ya, kalau beli unit di sini, ini bisa kita manfaatkan bagian atasnya seperti ini. Jadi, kalau kita mau investasi, beli apartemen ini termasuk tipe yang terlaris ya. Ini harganya di sekitaran 600 jutaan, dan dengan cicilan sekitar 3 jutaan, 3 juta kecil lagi ini. Ini kita bisa investasi di sini, dan kita sewa-sewakan, karena lihat nih, di bawah bisa buat kasur, di atas juga bisa buat kasur. Jadi kalau kita sewakan, satu unit bisa untuk 2 orang. Ini harusnya ya bisa laku banget kalau kita ngelihatnya jauh ke depan. Apalagi lokasinya ini nih, ini deket banget sama Ubaya. Kurang apa lagi coba? Untuk pangsa pasar kita anak kampus, tinggal jalan kalau mau ke Ubaya. Rumah sakit Ubaya udah jadi sekarang. Tinggal nunggu peresmian aja, udah jadi. Jadi kalau kita mau sewakan pun, ini harusnya benar-benar bisa cuan banget nih. Karena ke area industri, Sier tuh ya, Rungkut Industri, ini juga deket banget. Jadi daripada nanti kalau ada tamu atau ada klien dari luar kota, sewakan aja di sekitaran Rungkut Industri. Nggak ada lagi pilihannya, ya cuman ini yang termasuk mumpuni di Kio Apartemen, Kio Society Apartemen. Udah deh, nggak usah banyak mikir ya. Cepetan kontak saya, Rianto. Kita jalan-jalan di show unitnya Kio Society. Ada tipe yang 2 bedroom, ada tipe studio, ada juga yang tipe yang ada loft-nya. Jadi ini modelnya 2 lantai. Kapan lagi ada apartemen 2 lantai? Pengen? Yaudah kontak saya aja. Sampai ketemu!